Pernah gak sih kalau kamu lagi iseng buka Google Maps, terus mikir, negara kayak Atlantis tuh sebenarnya ada gak sih? Atau kalau gak salah dulu tuh ada ya nama negara Yugoslavia, tapi kok sekarang negaranya gak ada ya? Kalian gak salah mikir kok. Karena sebenarnya ternyata ada loh beberapa negara yang dulunya sempat berdiri dengan bangga. Mereka punya wilayah kekuasaan, mereka punya presiden, mereka punya mata uang, mereka punya bendera mereka. Tapi justru sekarang negara-negara tersebut tuh hilang. Jangankan diakui, sekarang aja kayaknya udah mulai dilupain gitu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Hari ini kita akan ngomongin hal yang jarang banget dibahas di pelajaran sejarah, tapi bikin kita tuh sama-sama berpikir kayak, emang bisa ya kalau dulu tuh ada negara yang berdiri dan sekarang tiba-tiba negaranya hilang? So ya, mari kita bahas bareng-bareng. Ini dia beberapa negara yang dulu sempat berdiri dan sekarang hilang dari peta. Yang pertama adalah negara Yugoslavia. Dulu sebetulnya negara Yugoslavia itu bisa dibilang kayak United States of Balkan gitu. Kayak gabungan dari 6 wilayah yang memiliki budaya, bahasa, dan agama yang beda-beda. Nah, ke-6 wilayah tadi itu mencakup Serbia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Slovenia, dan Makedonia. Oh iya, kalau kalian gak tahu apa itu Balkan, jadi Balkan tuh bisa dibilang tuh wilayah pegunungan ya guys, dan bisa dikenal juga sebagai pegunungan Balkan. Nah, wilayah ini tuh membelah Bulgaria dan membentang hingga Serbia Timur. Nah, kenapa sih Yugoslavia tuh dulu dikenal sebagai United States of Balkan? Karena sebenarnya penggabungan dari ke-6 wilayah tadi itu didasari dari kesamaan historis dan letak geografis. Pada tahun 1918, pasca Perang Dunia Pertama, Balkan tuh membutuhkan stabilitas negara gitu guys. Akhirnya mereka menggabungkan beberapa etnis yang ada di sana. Di antaranya Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lain-lain. Apalagi dengan hancurnya kekaisaran Habsburg II di masa akhir perang, pada saat itu banyak banget loh minoritas-minoritas dari kaum Slavia Selatan yang mengungsi dan mencari perlindungan ke daerah Serbia. Nah, pada saat itulah kerajaan Yugoslavia ini lahir. For your information ya guys, jadi sebenarnya Yugoslavia itu dulu tuh negara yang bentuknya itu parlemen. Tapi ketika Raja Alexander pertama memimpin, semua tatanan pemerintahan itu dirubah menjadi kediktatoran kerajaan. Makanya pada saat itu Yugoslavia tuh lebih dikenal sebagai negara kerajaan. Pasca Perang Dunia Kedua, kerajaan Yugoslavia ini berganti nama guys, jadi negara komunis federal yang bernama Republik Sosialis Yugoslavia. Nah, di bawah kepemimpinannya Tito ini berhasil membawa Yugoslavia ke titik kedamaian guys. Karena kan pada saat itu bisa dibilang ya, kalau negara Yugoslavia ini tuh terdiri dari gabungan 6 wilayah nih. Kalau gabungan kan udah pasti tuh ada bahasa, ada bangsa, ada nasionalisme yang beda-beda di sana. Nah, baru nih negara ini tuh mulai timbul kekacauan gitu. Dan itu tuh banyak banget guys penyebabnya. Pertama, karena kematian Tito di tahun 1980 yang bikin stabilitas di Yugoslavia itu hilang. Karena kan bisa dibilang kalau Tito ini adalah sosok perdamaian ya, bisa dibilang sosok persatuan lah di Yugoslavia itu. Nah, jadi ketika Tito meninggal, ya semua itu jadi berantakan. Nah, alasan yang kedua tuh karena krisis ekonomi. Jadi pada saat itu hutang yang cukup banyak dan inflasi yang cukup tinggi membuat masyarakat itu menjadi tidak puas. Ketambah lagi karena mulai bangkit nih jiwa-jiwa nasionalisme dari masing-masing wilayah bagian, terutama di daerah Serbia dan di daerah Kroasia. Dan yang paling krusial guys, karena disebabkan oleh ketegangan dari agama dan etnis yang ada di sana. Kayak bisa dibilang tuh rebutan wilayah mungkin ya. Jadi etnis dan agama di sana tuh masing-masing menuntut kemerdekaan dan kebebasan untuk beragama. Jadi nggak mau tuh ada negara yang namanya Yugoslavia, karena mereka pengennya merdeka secara masing-masing di wilayahnya masing-masing juga. Nah, dari ketegangan tadi, akhirnya di tahun 1990
Slovenia mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Lalu terjadi perang 10 hari juga nih di Slovenia. Dan terjadi perang juga nih antara Serbia dan Kroasia. Nah, kemudian di tahun 1992, Bosnia dan Herzegovina juga menyusul nih. Mereka juga mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Dan di sini tuh terjadi konflik yang sangat-sangat brutal, guys. Dan ini tuh terjadinya setelah Perang Dunia Kedua. Di sana ada pembersihan etnis, ada camp konsentrasi, banyak orang yang meninggal, dan banyak juga nih orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Nah, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Perang Bosnia. Karena dari 6 wilayah sebelumnya udah ada nih beberapa wilayah yang mulai memisahkan diri. Akhirnya di tahun 2003, Yugoslavia berubah nama menjadi Serbia Montenegro. Nah, kenapa sih namanya tuh diganti jadi Serbia Montenegro? Ya karena cuma tinggal 2 wilayah itu yang tersisa di Yugoslavia. Nah, tapi di tahun 2006, wilayah Montenegro juga memisahkan diri nih dari Yugoslavia lewat referendum. Dan setelah semua konflik berakhir, negara Yugoslavia ini sekarang udah nggak ada, udah terpecah belah kayak puzzle. Tapi jadi 6 negara baru nih, diantaranya negara Serbia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Montenegro, dan North Macedonia. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya ini bukan negara baru ya, cuman baru jadi negara yang tadinya itu adalah wilayah bagian. Menurutku sih kayak gitu ya. Bayangin kamu hidup di atas pegunungan, dekat langit, penuh meditasi, tinggal di suasana yang sangat religius. Terus tiba-tiba pas kamu bangun tidur, negara kamu udah gak ada lagi. Itu adalah hal yang dialami oleh orang-orang Tibet. Sebelum 1950, sebetulnya negara Tibet itu berdiri sendiri, guys. Dan mereka juga punya pemimpin, namanya Dalai Lama. Nah, tapi for your information ya guys, Dalai Lama itu bukan nama orang, tapi nama sebutan untuk raja. Kayak mungkin contohnya tuh kayak Raja Fir'aun mungkin ya. Raja Fir'aun meskipun nama aslinya Ramses I, Ramses II, Ramses III, tapi dia tetap disebutnya tuh Fir'aun. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Negara ini menganut agama Buddha yang cukup kental dan mereka hidup sebagai negara yang cukup religius. Sebetulnya negara Tibet ini tuh pernah punya kemerdekaan secara de facto loh di tahun 1912 sampai 1950. Tepatnya setelah runtuhnya dinasti Qing di Tiongkok. Tapi entah kenapa ya, Tiongkok tuh selalu mengklaim bahwa Tibet itu bagian dari wilayah mereka sebagian besar. Alasannya sih katanya historis dan kekaisaran. Kronologi runtuhnya Tibet itu diawali dari kemenangan komunis di RRC di bawah pimpinan Mao Zedong yang mulai mengklaim atas wilayah Tibet. Setelah itu, tentara dari Tiongkok ini mulai memasuki wilayah Tibet dan mengalahkan pasukan lokal di sana, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, karena posisinya udah kalah dan terhimpit, akhirnya Tibet dipaksa untuk menandatangani 17 pasal di tahun 1951 yang menyatakan kalau Tibet itu bagian dari RRC, tapi meskipun begitu mereka tetap dijanjikan untuk otonomi dan kebebasan berbudaya. Tapi ya, makin kesini bukan yang makin adem, justru malah makin panas. Karena ya meskipun Tibet ini tetap dipimpin oleh Dalai Lama, tapi kok kayaknya kekuasaan Tiongkok tuh justru makin besar gitu. Apalagi dengan kebijakan dari komunis yang sangat-sangat mengganggu budaya dan agama di Tibet. Ya jelas lah ya, secara komunis gitu, disatuin sama negara yang punya agama dan punya budaya. Udah pasti bakal bentrok banget tuh. Nah, barulah di situ muncul banyak pemberontakan. Ketika suatu hari ada pemberontakan di daerah Lhasa, orang lokal Tibet tuh berhasil dikalahkan dan dihancurkan oleh tentara-tentara dari Tiongkok. Banyak orang yang harus terpaksa mengungsi dan ribuan orang juga tewas di sana. Dan perlu kalian tahu ya guys, kenapa terjadi pemberontakan di Lhasa ini? Itu dilatar belakangi karena adanya desas-desus nih yang katanya bilang kalau pemimpin mereka, yaitu Dalai Lama, bakal diculik. Makanya karena ada desas-desus tersebut, Dalai Lama ke-14 beserta keluarganya dan puluhan ribu pengikutnya diungsikanlah ke negara India. Bahkan juga mereka sampai tinggal di sana. Kenapa harus negara India? Karena kayak yang tadi aku bilang ya, kalau Tibet ini adalah sebuah negara yang cukup kental agama Buddhanya, makanya India tuh bisa dibilang negara yang paling welcome gitu sama mereka. Nah, karena tadi udah kalah di pemberontakan, pemimpin mereka juga udah nggak ada, banyak yang mengungsi, paling sisa dikit lah orang yang tinggal di Tibet, makanya wilayah Tibet ini semakin melemah.
Dan sejak saat itulah guys, Tibet ini dikendalikan penuh oleh kekuasaan RRC. Setelah Tibet dikuasai penuh oleh kekuasaan RRC, jadi seluruh budaya, agama, ataupun simbol-simbol identitas dari Tibet itu dihancurin semuanya. Dan juga mulai banyak nih orang-orang Tiongkok yang datang ke Tibet dan tinggal di sana. Dan karena penghuni Tibet itu udah gak asli lagi, udah bukan asli Tibet lagi karena orang-orang dari Tiongkok, makanya di situ terjadilah perubahan demografis. Tapi masih ada beberapa orang-orang Tibet yang tersisa di sana. Mereka memilih bertahan hidup dan mempertahankan wilayahnya. Dan ada juga orang-orang Tibet yang ditahan karena mereka selalu memberontak. Dan kalau sekarang nih kita ketemu sama orang-orang Tibet asli ataupun keturunannya, dan kita nanya sama mereka kayak, kamu asli mana? Mereka tuh pasti bakal jawab kalau kami berasal dari Tibet. Padahal sebenarnya negara Tibet itu udah nggak ada. Kayak kalaupun ada tuh udah nggak berbentuk negara, tapi menjadi wilayah bagian dari RRC. First views of the magnificent Potala Palace are truly unforgettable. This is the historical seat of the Tibetan government and former winter residence of the Dalai Lama. A good way to start exploring Lhasa is by joining pilgrims making a traditional kora as they walk around the palace, mumbling mantras and touring prayer wheels. Kalau negara yang satu ini tuh bisa dibilang absurd banget ya. Karena mirip-mirip cerita fiksi, tapi ini tuh nyata banget. Namanya Republik Minerva, negara yang berhasil diruntuhkan bahkan setelah baru beberapa bulan diproklamasikan. Jadi, di tahun 1972, ada seorang pengusaha yang berasal dari Las Vegas yang bernama Michael Oliver. Itu dia bikin sebuah pulau di tengah laut. Tujuannya itu ya untuk membuat negara sendiri. Negara yang bebas dari hukum, negara yang gak ada pajaknya. Bisa dibilang kayak ini tuh surganya kapitalisme gitu. Nah, lokasinya itu ada di Karang Minerva Reefs, gugus di selatan Fiji dan Tonga yang saat itu dianggap tanpa pemilik. Kemudian di bulan Januari tahun 1972, Republik Minerva ini memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau Republik Minerva ini adalah sebuah pulau buatan di tengah laut, udah jelas dong kalau isinya adalah karang. Nah, makanya para penghuni di negara tersebut, mereka saling bergotong royong untuk menimbun karang dengan banyak pasir. Tujuannya supaya tercipta daratan yang layak huni. Tapi ya, meskipun begitu, meskipun negara ini tuh bisa dibilang kayak negara bercanda mungkin ya, mereka itu sama loh kayak negara-negara yang lain. Negara pada umumnya, mereka itu punya identitas juga. Mereka punya konstitusi, mereka punya mata uang sendiri, mereka punya bendera sendiri, mereka punya kekuatan militer sendiri. Udah kayak negara pada umumnya aja. Dan mereka juga punya presiden sementara pada saat itu, namanya Maurice C. Davis. Nah, tapi kok bisa sih negara Republik Minerva ini tuh akhirnya runtuh? Jadi guys, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, kalau letak dan posisi dari Republik Minerva ini itu berdekatan dengan Fiji dan Tonga. Nah, negara Tonga ini merasa kalau dengan lahirnya Republik Minerva ini justru jadi ancaman baru untuk mereka. Akhirnya, negara Tonga ini mengumpulkan kekuatan nih guys. Dia mulai mencari dukungan-dukungan dari negara-negara yang ada di Pasifik lainnya. Dan setelah kekuatan dari banyak negara Pasifik lainnya itu terkumpul, barulah kemudian mereka mengirimkan pasukan dan berhasil menduduki Republik Minerva ini. Dan kisah dramatisnya ya, kalau perebutan wilayah ini tuh ketika si Raja Tonga ini menancapkan bendera negaranya persis di atas karang di Republik Minerva ini. Dan setelah itu, Republik Minerva resmi dibubarkan dan tanpa perlawanan sama sekali. Jadi kayak kan biasanya kalau negara-negara lain tuh kalau wilayahnya mau diambil, itu biasanya harus perang dulu, harus ada masalah dulu. Dan itu malah enggak, kayak ada negara yang datang ke suatu negara dan mengambil negara tersebut dan dia nggak melakukan perlawanan apa-apa, kayak ya udah aja gitu. Tapi sebetulnya semenjak saat itu ternyata banyak loh kelompok-kelompok yang pro Minerva dan berusaha untuk mengambil kembali negaranya. Tapi meskipun dilakukan secara bertahun-tahun, usahanya tuh tetap gagal dan dari situlah Republik Minerva ini berakhir. Dia
bukan cuma bagian dari Jerman, tapi justru dialah pembentuk Jerman. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di masa kemasannya, pada masa Kanselir Otto von Bismarck, Prusia menggunakan jalur diplomasi dan jalur perang untuk menyatukan beberapa negara yang ada di Jerman. Kemudian di tahun 1871, Prusia memimpin penyatuan wilayah-wilayah di Jerman dan menjadi Kekaisaran Jerman di bawah kepemimpinan Kaisar Wilhelm I. Tapi, meskipun menjadi negara Kekaisaran Jerman, Prusia itu dikenal sebagai negara yang memiliki militer yang sangat disiplin dan sangat efisien, budaya birokrasi yang kuat, serta elit bangsawan militer. Tapi guys, Prusia ini mulai mengalami keruntuhan nih semenjak Perang Dunia Pertama. Karena pada saat itu, kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama mengakibatkan runtuhnya Kekaisaran Jerman dan turunnya Raja Wilhelm II dari tahta. Tapi meskipun begitu, Prusia ini tetap ada dan tetap memiliki bagian wilayah yang besar di Republik Weimar. Hanya saja, kekuasaannya itu sudah mulai dibatasi. Ketika Hitler berkuasa di tahun 1933, dia menghapus otonomi dari seluruh wilayah bagian, termasuk ya Prusia. Dan setelah itu, Prusia dibubarkan secara de facto guys. Meskipun sebetulnya secara kertas nama Prusia itu masih ada. Bisa dibilang kayak secara administratif tuh sebenarnya negara Prusia tuh masih ada guys. Cuman udah mulai gak diakui aja. Kemudian di tahun 1947, ketika Nazi kalah di Perang Dunia Kedua, negara sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet membubarkan Prusia secara resmi lewat deklarasi sekutu. Alasannya karena dianggap lambang militerisme dan nasionalisme agresifnya Jerman. Dan semenjak saat itu, negara Prusia sudah tidak ada lagi guys. Baik secara administratif, pengakuan, dan di peta juga udah gak ada. In the late 19th century, Prussia rose under the leadership of Otto von Bismarck to become the political heartland of a single German nation. A Hohenzollern descendant of Frederick's family, Kaiser Wilhelm II, led this unified Germany into the horrors of World War I. But it was in the 1930s that Frederick the Great's Prussia would be most emphatically appropriated as a model for the future of Germany. Jadi, sebenarnya negara itu apa sih? Wilayahkah? Bendera? Atau bahasa? Atau cuma kesepakatan bersama dari negara-negara yang punya kekuatan? Karena tanpa pengakuan, bahkan negara sebesar Yugoslavia pun bisa hilang. Dan ketika satu negara kuat mengklaim wilayah kecil dan negara lain cuma diem aja, yang hilang tuh bukan cuma negaranya, tapi budayanya, bahasanya, suku di sana juga ikut hilang. Kalau negara bisa hilang, tapi tidak dengan sejarahnya. Dan mungkin itu bisa jadi pelajaran nih buat kita semua. Yang nentuin bertahan atau enggaknya suatu negara, ekonomi itu bukan jadi faktor utama, tapi seberapa kuat warganya mampu menjaga identitas dan toleransi, dan punya rasa kesatuan yang membuat sebuah negara juga bisa dipertahankan. Dan harusnya kita bangga sih sebagai warga negara Indonesia, karena meskipun negara kita ini terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh lautan, dan banyak agama di negara kita, banyak perbedaan dari suku dan budaya, tapi kita memiliki rasa kesatuan yang akhirnya kita membuat negara kita ini bisa jadi bersatu. Oke guys, itulah tadi negara-negara yang aku sebutin. Negara yang dulunya pernah berdiri dengan bangga dan cukup eksis, tapi kini hilang dan sudah tidak ada lagi, baik secara pengakuan, secara administratif, dan juga secara letak di peta. Kira-kira dari negara-negara tadi, negara mana nih yang belum aku sebutin? Coba ya, kalian boleh diskusi di kolom komentar. Terima kasih karena sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kalau kamu ngerasa video ini oke, kamu boleh banget klik tombol like, biar aku tahu nih kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan kalau kamu belum subscribe, mending subscribe dulu yuk, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kalau kamu ada ide, ada topik yang pengen aku bawa ini konten aku, kamu juga boleh banget ya komen di bawah. Oh iya, kalau kamu punya teman yang suka banget sama sejarah, kayaknya kamu perlu deh bagiin videoku ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.